Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda, selamat datang pada layanan klasikal, bimbingan dan konseling. Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kegiatan belajar. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Fadlatul Akmal, selaku guru bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang akan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengatasi kebiasaan menunda atau prokrastinasi. Saya berharap Anda semua menyimak video ini sampai selesai, karena di akhir video akan ada tugas dan evaluasi yang perlu kalian kerjakan. Nah, tujuannya bukan hanya agar kalian mengetahui teorinya, tetapi agar kalian semua mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kalian dapat menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mengatur waktu dengan lebih baik. Sekarang, saya ingin mengajak kalian mengingat pengalaman masing-masing. Coba pikirkan beberapa pertanyaan berikut. Apakah kalian pernah mendapatkan tugas dari guru, tetapi memilih mengerjakannya nanti? Nah, atau apakah kalian pernah belajar hanya karena besok akan ujian? Apakah kalian pernah mengatakan, masih lama kok dikumpulkan? Lalu tiba-tiba waktu pengumpulan sudah tiba? Jika jawaban kalian iya, berarti kalian pernah mengalami kebiasaan menunda. Jangan merasa malu, karena banyak orang juga yang pernah mengalaminya. Yang terpenting adalah kita menyadari kebiasaan tersebut adalah buruk dan berusaha mengubahnya menjadi lebih baik. Apa sih itu prokrastinasi? Nah, prokrastinasi adalah kebiasaan menunda pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan sekarang. Orang yang melakukan prokrastinasi biasanya lebih memilih melakukan kegiatan yang lebih dianggap menyenangkan dibanding menyelesaikan tugas. Misalnya, ketika ada tugas sekolah, seseorang memilih bermain media sosial, menonton video, bermain game, atau tidur terlalu lebih lama. Akibatnya, tugas baru dikerjakan ketika waktu pengumpulan sudah sangat dekat. Nah, perlu dipahami bahwa prokrastinasi bukan berarti seseorang tidak mampu mengerjakan tugas. Ia sebenarnya mampu, tetapi memilih menunda. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Oke, ada beberapa penyebab seseorang itu melakukan prokrastinasi. Yang pertama, karena malas memulai. Kadang seseorang melihat tugas yang sulit sehingga kita itu merasa enggan untuk memulainya. Nah, yang kedua, terlalu banyak gangguan seperti bermain sosial, menonton video, bermain game, atau mengobrol dengan teman. Jadi tugas itu lebih kita tinggalkan. Yang ketiga, takut gagal atau takut hasilnya tidak sempurna. Akibatnya, seseorang justru tidak memulai pekerjaannya. Yang keempat, belum memiliki kemampuan mengatur waktu dengan baik. Yang kelima, merasa masih memiliki waktu banyak sehingga berpikir pekerjaan bisa dilakukan nanti, padahal waktu berjalan sangat cepat. Nah, coba renungkan dari beberapa penyebab tadi, mana yang paling sering kalian alami?
Oke, kita lihat contoh sederhananya. Misalnya, guru memberikan tugas hari Senin dan tugas dikumpulkan hari Jumat. Hari Senin, kalian berkata besok saja. Nah, sedangkan hari Selasa masih bermain HP. Hari Rabu masih sibuk menonton video. Nah, di hari Kamis mulai panik karena tugas belum selesai. Malam Jumat kalian bergadang mengerjakan tugas sampai larut malam. Jadi, apa akibatnya? Tubuh menjadi lelah, mengantuk saat belajar, hasil tugas kurang maksimal, bahkan bisa terlambat mengumpulkan tugas. Dari contoh ini, kita belajar bahwa kebiasaan menunda hanya akan membuat pekerjaan terasa semakin berat. Oke, nah, kebiasaan menunda memiliki banyak dampak negatifnya. Yang pertama, tugas menjadi menumpuk sehingga terasa semakin berat. Yang kedua, pekerjaan dikerjakan terburu-buru sehingga hasilnya kurang maksimal. Yang ketiga, muncul rasa cemas, panik, bahkan stres karena deadline semakin dekat. Yang keempat, prestasi belajar dapat menurun. Nah, yang kelima, kebiasaan ini bisa terbawa hingga dunia kerja. Padahal, disiplin merupakan salah satu kunci keberhasilan. Oleh karena itu, jangan menganggap kebiasaan menunda sebagai hal yang biasa. Nah, bagaimana sih kita mengetahui bahwa kita sering menunda? Nah, ada beberapa tandanya. Tandanya yang sering berkata nanti saja, sulit memulai pekerjaan, lebih memilih bermain HP daripada belajar, sering mengerjakan tugas menjelang deadline, dan merasa menyesal setelah terlambat. Nah, jika kalian mengalami beberapa tanda tersebut, jangan berkecil hati. Justru sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai berubah. Oke. Adapun beberapa langkah sederhana yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, mulailah mengerjakan tugas sesegera mungkin. Yang kedua, bagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Yang ketiga, buat jadwal belajar setiap hari. Selanjutnya, kurangi gangguan seperti media sosial ketika belajar. Selanjutnya yaitu fokus menyelesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu sebelum berpindah ke pekerjaan lain. Nah, dengan melakukan langkah-langkah sederhana ini, secara konsisten, kebiasaan menunda itu akan perlahan berkurang. Oke, mulai sekarang, cobalah langkah-langkah ini agar kebiasaan menunda itu tidak akan terbawa hingga dewasa nanti. Selanjutnya itu, adapun salah satu cara yang efektif yaitu adalah menggunakan aturan 5 menit. Caranya sangat sederhana. Katakan kepada diri sendiri bahwa kalian hanya akan mengerjakan tugas selama 5 menit. Mengapa hanya 5 menit? Karena biasanya yang paling sulit adalah memulai. Setelah mulai, kita cenderung akan melanjutkan pekerjaan tersebut hingga selesai. Jadi, jangan menunggu semangat datang. Mulailah terlebih dahulu, maka semangat akan mengikuti. Oke, agar tidak mudah menunda, buatlah daftar tugas yang harus diselesaikan. Tentukan mana yang paling penting
dan kerjakan terlebih dahulu. Batasi penggunaan media sosial saat belajar. Tetapkan target harian yang realistis. Nah, jika berhasil mencapai target, berikan penghargaan sederhana kepada diri sendiri. Misalnya, beristirahat sejenak atau melakukan hobi setelah tugas selesai. Oke, sekarang ada tugas. Coba pikirkan kasus berikut ini. Rina mendapatkan tugas yang harus dikumpulkan 1 minggu lagi. Namun setiap hari ia lebih memilih bermain media sosial. Akibatnya, tugas dikerjakan malam sebelum dikumpulkan dan hasilnya kurang maksimal. Nah, menurut kalian apa penyebab Rina melakukan prokrastinasi? Nah, apa dampaknya bagi Rina? Dan jika kalian berada pada posisi Rina, apa yang akan kalian lakukan agar hal tersebut tidak terulang? Oke, silahkan pikirkan jawaban kalian karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, jangan lupa ditulis di kertas ya Nanda. Oke, sekarang saatnya kita akan melakukan refleksi diri. Oke, coba renungkan. Tugas apa yang paling sering kalian tunda? Mengapa kalian menundanya? Apa satu kebiasaan yang akan kalian ubah mulai hari ini? Oke, perubahan tidak harus langsung besar. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa perubahan yang besar di masa depan. Oke, dapat disimpulkan dari materi hari ini, yaitu prokrastinasi adalah kebiasaan menunda pekerjaan yang dapat memberikan dampak buruk negatif jika dilakukan terus-menerus. Nah, kebiasaan ini dapat dikurangi dengan mulai mengerjakan tugas sejak awal, mengatur waktu dengan baik, mengurangi gangguan, serta membiasakan diri untuk disiplin. Oke, dapat ditekankan dalam satu kalimat ini. Mulai sekarang, jangan nanti. Karena waktu yang sudah berlalu tidak dapat kembali. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di akhir layanan klasikal hari ini. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat menambah pengetahuan sekaligus memotivasi kalian untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya, silahkan mengerjakan tugas dan mengisi evaluasi layanan melalui tautan Google Form yang terdapat pada kolom komentar video YouTube ini. Jawablah dengan jujur sesuai pengalaman dan pemahaman kalian. Terima kasih atas perhatian kalian telah sampai menonton video ini hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.